Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halluoleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model ruang vektor untuk pemeringkatan dokumen, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelima pada mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ada Masur Sajia. Oke, langsung saja. Di sini kita akan bahas mengenai model ruang vektor atau vector space model untuk pemeringkatan dokumen atau ranked retrieval. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu vector space model atau model ruang vektor. Jadi vector space model atau biasa orang sebut dengan VSM adalah sebuah model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen dan query sebagai vektor dalam ruangan berdimensi tinggi, yang dimana setiap kata atau termnya itu dianggap sebagai satu dimensi. Nah, setiap dokumen atau query-nya ini adalah vektor dari ruang tersebut, biasanya dengan bobot yang dihitung menggunakan TF-IDF. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari vector space model ini? Kenapa kita harus menggunakannya? Yang pertama, dia ini mengukur kemiripan antar dokumen dan query-nya. Jadi, ketika makin mirip, maka dia akan makin dekat vektornya. Ketika makin dekat vektornya, maka dia akan makin tinggi skor kemiripannya. Yang kedua, dia ini vector space model ini juga memungkinkan namanya perangkingan dokumen. Jadi dia itu bisa melakukan sistem pencarian kayak search engine yang menampilkan hasil berdasarkan relevansinya. Adapun manfaatnya itu yang pertama, dia tuh lebih fleksibel ya dari model boolean, karena dia hanya tidak menampilkan iya atau tidak pada skala kemiripan. Terus ini juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dapat digunakan untuk peringkat hasil pencarian. Jadi dokumen-dokumen yang saat kita klik, yang kita cari, yang muncul di pencarian itu adalah dokumen yang paling relevan akan muncul paling atas. Kemudian selain dari itu, vector space model juga ini efisien dan sangat mudah diimplementasikan. Jadi vector space ini sudah banyak digunakan dalam sistem pencarian informasi. Bahkan Google ini pada masa awalnya itu menggunakan vector space model untuk melakukan mesin pencarian. Nah, kemudian terakhir dari manfaat dari vector space model ini juga, selain efisien, dia ini juga mendukung pencarian berbasis kata kunci dan bobot. Oke, lanjut. Di sini kita akan melihat bagaimana sih matriks insiden biner terhadap presentasi dokumen sederhananya. Nah, matriks insiden biner adalah cara dasarnya untuk merepresentasikan dokumen dalam format numerik. Jadi setiap dokumen itu dipresentasikan sebagai vektor biner, di mana satu menunjukkan keberadaan suatu istilah dalam dokumen. Jadi kalau misalnya satu, berarti istilah yang kita cari itu ada di dokumen tersebut. Nah, kalau misalnya 0, berarti dia akan menunjukkan ketidakberadaannya. Berarti kalau 0, bisa kalian lihat di layar sini. Ini dokumen 1 itu ada 0, ada 1, ada 00. Nah, maksudnya 0 di sini adalah istilah yang kita cari pada dokumen 1 itu ada tidak ada istilah yang kamu cari pada dokumen 1. Nah, ini bisa kita lihat pada term B-nya dokumen 2. Ini 0 semua. Berarti istilah yang kita cari pada dokumen 2 ini tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama. Tapi pada dokumen 1 kita bisa lihat di sini ada 3. Jadi misalnya kita cari istilah Antonius dan orang yang kasar, dan dokumennya itu ada di Antonius dan Cleopatra. Maka nilai untuk istilah Antonius dalam dokumen ini adalah 1. Jadi kalau misalnya kita cari Antonius, ternyata di dokumen Antonius dan Cleopatra ini ada disebutkan nama Antonius. Maka nilai untuk dokumen Antonius ini bernilai 1 karena dia memiliki istilah yang kita cari.
Nah, representasinya emang ini sangat sederhana ya, dia hanya satu untuk dia memberikan angka 1 untuk term yang dokumen yang memiliki term yang kita cari, kemudian 0 untuk dokumen yang tidak memiliki term yang kita cari. Nah, ini kita dasar untuk representasi dokumen yang lebih kompleks. Nah, ini adalah representasi dokumen yang paling sederhananya. Mulai dari mana kita dia hanya menggunakan vektor biner, jadi 0 dengan 1. Kalau ada itu 0, kalau tidak ada ya 1. Nah, selanjutnya itu ada matriks hitungan, di mana di sini kita menambahkan dimensi frekuensi istilah. Nah, di mana kita tahu bahwa matriks hitungan ini adalah peningkatan dari matriks insiden biner, di mana kita hanya alih-alih hanya menunjukkan keberadaan atau ketidakberadaan suatu istilah, seperti yang matriks insiden biner ini yang tadi. Ini adalah matriks peningkatannya, bahwa ini lebih lebih bagus lagi lah daripada yang tadi. Yang tadi kan lebih sederhana, mungkin ini lebih arah menuju untuk ke kompleksnya. Di mana matriks hitungan itu hanya mencatat berapa kali istilah tersebut muncul. Nah, kalau di matriks insiden biner memang dia hanya akan mencatat berapa kali istilah atau term yang kita cari muncul dalam dokumen. Misalnya kalau tadi itu kan kita sudah cari istilah Antonius. Nah, ternyata Antonius itu pada dokumen ini dia muncul 157 kali dalam dokumen Antonius yang sama judulnya. Maka nilainya dalam matriks hitungan itu hanya 157 saja, karena 157 dia muncul. Nah, tapi kalau matriks hitungan ini dia menambahkan dimensi frekuensi istilah. Jadi informasi frekuensi istilah ini dia akan memberikan wawasan yang lebih banyak mengenai konten dokumen. Jadi dia tidak hanya sekedar ini ada ataupun ini tidak ada, tetapi dia juga menambahkan dimensi frekuensi istilahnya. Nah, di mana istilah yang sering muncul dia tuh cenderung lebih relevan dengan topik dokumen. Jadi dia bisa meningkatkan akurasi pemeringkatan dokumennya. Jadi kalau misalnya matriks insiden biner itu hanya menunjukkan apakah dia ada atau tidak ada. Tapi kalau matriks hitungan dia juga lebih melihat konten dokumen yang dicari. Bagaimana istilah yang sering muncul itu biasanya akan cenderung lebih relevan dengan topik dokumen. Jadi bukan hanya ada atau tidak ada, tapi harus dia juga menyesuaikan bahwa apakah ini dokumen ini dia relevan dengan topik dokumen atau tidak. Jadi dia akan meningkatkan akurasi pemeringkatan dokumen. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cari suatu dokumen Antonius, dia tidak hanya mencari Antonius saja, tapi dia bisa melihat bahwa kata-kata dia ada sebelum Antonius itu apa dan setelah Antonius. Jadi dokumen yang akan muncul di hasil pencarian nanti itu biasanya akurasinya lebih tepat, maksudnya sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, selanjutnya ada yang menggunakan matriks bobot TF IDF atau term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Nah, di mana kalau yang tadi ini kan hanya menambahkan dimensi frekuensi istilah, kemudian kalau ini hanya kalau ada dia sebut 1, kalau tidak ada disebut 0, dia hanya menunjukkan keberadaan suatu istilah. Nah, tapi kalau menggunakan bobot TF-IDF, dia ini menekankan istilah pentingnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya TF itu kan term frekuensi, di mana dia itu kayak dia mengukur seberapa sering sebuah istilah ini muncul dalam sebuah dokumen. Jadi semakin sering muncul, maka semakin penting istilah tersebut. Kemudian IDF atau inverse dokumen frekuensi. Nah, IDF ini adalah mengukur seberapa unik sih istilah di seluruh koleksi dokumen. Maka ketika dia semakin unik, maka dia semakin penting istilah tersebut. Nah, TF IDF ini ketika digabungkan, dia itu memberikan bobot yang lebih tinggi pada istilah penting dan jarang. Jadi TF itu dia akan melihat seberapa sering muncul kata tersebut, sedangkan IDF ini dia melihat seberapa unik
Jadi semakin unik semakin penting. Maksudnya unik di sini adalah seberapa jarang kata tersebut muncul. Jadi ini akan membantu mengidentifikasi istilah yang paling relevan dengan dokumen. Kalau TF ini yang paling banyak, IDF ini yang paling unik atau yang paling jarang muncul. Nah, matriks bobot TF IDF ini adalah langkah lebih lanjut dalam representasi dokumen, di mana kalau TF IDF ini dia menggabungkan frekuensi istilah dengan frekuensi dokumen. Nah, ingat ya, frekuensi istilah itu TF dan frekuensi dokumen adalah IDF. Nah, di mana di sini untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada istilah yang penting dan jarang. Jadi tidak hanya memberikan bobot yang lebih tinggi kepada yang paling banyak seperti yang dilakukan oleh matriks insiden banner tadi. Jadi dia hanya melihat yang paling istilah yang paling sering saja yang muncul, tapi dia tidak memperhatikan istilah yang paling jarang atau yang paling unik. Jadi istilah yang muncul sering dalam dokumen tertentu tapi jarang di dokumen lain akan memiliki bobot TF-IDF yang tinggi. Jadi kayak ada satu term atau kata yang kita cari. Nah, ini tuh di dokumen A ini dia itu sangat sering muncul, tetapi di dokumen B itu jarang sekali muncul. Nah, di situ bisa akan memiliki bobot TF-IDF yang tinggi karena dia sering muncul dalam dokumen tertentu tapi jarang di dokumen lain atau di dokumen B tadi. Nah, bagaimana sih representasi vektor dokumen dan query di ruang berdimensi tinggi? Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah garis segitiga sama kaki. Yang pertama di sini nomor 1 ada vektor dokumen, di mana setiap dokumen itu akan dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang berdimensi tinggi. Kemudian ada vektor query, di mana query juga dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang yang sama. Kemudian kita lihat kedekatannya, jadi semakin dekat vektor dokumen dengan vektor query, maka semakin relevan dengan dokumen tersebut. Nah, di mana dokumen dan query itu dia direpresentasikan sebagai vektor di ruang berdimensi tinggi. Jadi setiap dimensi dalam ruang ini mewakili sebuah istilah, dan nilai vektor menunjukkan bobot, term, frekuensi, dan juga IDF istilah tersebut dalam dokumen atau query. Jadi akan menunjukkan bobot TF-IDF-nya. Nah, biasanya dengan menggunakan dokumen dan query sebagai vektornya itu, kita bisa mengukur kedekatan antar mereka, misalnya antar dokumen tersebut. Dan kita juga bisa menentukan peringkat dokumen berdasarkan relevansinya dengan query. Nah, untuk model boolean, dia itu jawabannya kan hanya iya atau tidak. Jadi dia tidak secanggih pemeringkatan berbasis kedekatan. Nah, di sini ada kesamaan kosinus untuk mengukur kesamaan semantik. Yang pertama itu jarak Euclidean itu dia tuh tidak efektif untuk dokumen dengan panjang yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dokumen satu ini panjangnya sangat panjang, kemudian dokumen selanjutnya mungkin hanya beberapa kata, dia tidak efektif, dia tidak bisa karena dia menggunakan penghitungan jarak Euclidean. Kemudian kalau kesamaan kosinus yaitu mengukur sudut antara vektor yang lebih baik mencerminkan kesamaan semantik. Kemudian untuk sudut 0 derajat menunjukkan kesamaan sempurna terlepas dari panjang dokumen tersebut. Jadi memang jarak Euclidean ini tidak efektif untuk dokumen dengan panjang yang berbeda. Jadi dokumen yang lebih panjang itu cenderung memiliki jarak Euclidean yang lebih besar dari query. Bahkan kalau misalnya sangat relevan. Nah, biasanya kalau untuk mengatasi masalah ini kita menggunakan namanya kesamaan kosinus. Nah, muncullah namanya kesamaan kosinus. Nah, biasanya dia akan mengukur sudut antara vektor. Jadi sudut antara dua vektor mencerminkan kesamaan mereka terlepas dari panjangnya. Jadi kalaupun panjangnya beda-beda, dia tetap akan bisa menghitung sudut antara dua vektor. Misalnya dokumen D dan D tanda titik di atas. Nah, bisa disebut dengan duplikat. Dia tuh memiliki sudutnya kan 0 derajat ya pasti karena sangat mirip ya. Walaupun jaraknya sangat besar.
Nah, ini adalah rumus kosinus dan normalisasi. Bagaimana kita membandingkan dokumen secara adil, maksudnya itu secara sesuai. Ya, rumus kosinusnya itu kosin Q, koma D, sama dengan Q kali D per Q kali D. Nah, dimana setelah kita mendapatkan rumusnya, kita sebelumnya akan menormalisasi atau membagi vektor dengan panjangnya agar semua vektor berada di bola satuan. Misalnya kita lakukan pembandingan. Kita akan memungkinkan banyak sekali pembandingan yang adil antara dokumen panjang dan pendek. Jadi rumus kosinus ini dia akan menghitung kesamaan antara dua vektor dengan membagi produk titik mereka dengan produk norma mereka. Di mana normalisasi ini adalah proses membagi vektor dengan panjangnya sehingga semua vektor berada di bola satuan. Nah, ini memang memastikan bahwa dokumen yang kita gunakan baik yang panjang ataupun yang pendek itu bisa dibandingkan secara adil setelah kita lakukan normalisasi. Karena kesamaan kosinus ini dia hanya bergantung pada sudut antara vektor. Nah, ini adalah contoh perhitungan kosinus membandingkan novel. Nah, novel untuk yang pertama ada Pride and Prejudice. Istilahnya itu yang kita cari kasih sayang. Bobot IDF yang kita dapatkan pada novel tersebut adalah 0,8. Kemudian kesamaan kosinusnya adalah 0,94. Kemudian novel kedua ada Sense and Sensibility. Nah, term yang kita cari adalah cemburu. Kemudian bobot TF-IDF-nya itu 0,6. Setelah itu kesamaan kosinusnya 0,79. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa pertama kita akan menghitung bobot TF-IDF-nya kan. Nah, untuk kasih sayang dapatkan 0,8 seperti yang saya katakan, kemudian untuk yang cemburu dapatkan 0,6. Nah, karena dari situ kita melakukan normalisasi vektor dan menghitung produk titiknya untuk mendapatkan kosinusnya. Nah, hasilnya kalau untuk prejudice dan prejudice serta sense and sensibility itu lebih mirip daripada Pride and Prejudice dan Wuthering Heights. Dia hanya 0,79. Selanjutnya itu algoritma skor kosinus. Jadi dia akan melakukan efisiensi dalam pemeringkatan. Jadi yang pertama dia akan menghitung skornya, kemudian jumlah produk bobot istilah untuk setiap dokumen. Setelah itu akan dilakukan normalisasi supaya hasilnya seimbang. Kemudian kita lakukan pemeringkatan, peringkat dokumen berdasarkan skor yang dinormalisasi. Jadi bukan dari hitung skor ya, tapi pada saat setelah dinormalisasi. Jadi dia sangat efisiensi karena bisa menghitung skor untuk jutaan dokumen. Jadi bayangkan kalau cuman kita lakukan hitung skor. Jadi kayak jumlah bobot kita cek satu-satu, tapi dia tidak dinormalisasi. Jadi itu hasilnya tidak akan seimbang. Nah, di sini juga bisa kita lihat pada bagian ini bisa kita lihat juga kenapa sih jarak dari itu sangat jarak itu sangat merupakan ide yang sangat buruk, karena yang pertama itu walaupun distribusinya di dalam query itu adalah distribusi dokumen yang sangat mirip, tapi kesenjangannya di sini sangat besar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita menggunakan sudut, jadi tidak lagi menggunakan jarak. Jadi pada saat menggunakan dokumen itu
kita akan menggunakan menurut sudut dengan query. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada PPT bahwa jarak Euclidean itu tidak efektif untuk dokumen dengan panjang yang berbeda. Jadi kita menggunakan sudut antara vektor atau kesamaan kosinusnya. Kayak itu tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini kosinus, inilah rumus-rumus yang kita jelaskan tadi bahwa menggunakan normalisasi supaya mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini adalah kesamaan kosinus antara query dan dokumen. Ini merupakan rumusnya, di mana QI adalah bobot TF-IDF dari istilah tersebut. Kemudian DI adalah bobot TF-IDF dari dalam dokumen. Kalau ini dari dalam query, ini dalam dokumen. Kita skip saja ya, karena ada beberapa yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, ini tadi untuk menghitung skor kosinus kayaknya kita belum terlalu ya. Nah, ini cara menghitung skor kosinus. Di sini kita melihat skor angkanya dengan 0, kemudian kita lihat panjangnya, kemudian masing-masing istilah query-nya, kemudian kita kalkulasi atau hitung dengan mengambil daftar postingan untuk termnya. Jadi untuk masing-masing pasangan tidak ada yang misalnya dia itu di dalam posting list, kemudian setelah itu kita akan mengerjakan skor dengan D plus sama dengan W T, D dikali W T, Q. Kemudian kita akan membaca panjang dari masing-masing array tersebut, kemudian kita menghitung skornya lagi, kemudian kita akan menghasilkan komponen skor yang hasil akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat komponen dari TF-IDF-nya untuk term frekuensinya itu ada natural, logarit, augment, boolean, dan log F. Sedangkan dokumen frekuensinya itu ada NTP, artinya no, IDF, prop IDF. Nah, di mana pada saat dinormalisasi ada beberapa istilah, yaitu N itu non, C itu quotient, U itu pivot unique, B itu byte-nya. Ini ada beberapa contoh ya menggunakan TF-IDF. Ya, benar kayak kita sering menggunakan namanya bobot yang berbeda untuk pernyataan dan dokumen. Ini adalah contoh nyata, misalnya query-nya itu kita cari adalah asuransi mobil terbaik. Nah, kemudian dokumen yang muncul itu adalah asuransi mobil kendaraan bermotor. Nah, di mana di sini bisa kita lihat bahwa kolom TF-nya itu mentah dan TF berbobot log IDF bobot akhir. Bisa kita lihat di sini yang ini ya. Auto base car insurance. Jadi kayak asuransi mobil, asuransi kendaraan bermotor. Dan di sini kita bisa lihat dia akan menghitung kesamaan kosinus langkah demi langkah query dokumen dan produk. Yang paling sesuai ini adalah yang ada insuransinya. Nah,
Nah, jadi kalau dalam vector space model bahwa kita merepresentasikan query-nya itu sebagai vektor TF-IDF untuk mewakili pencarian vektor ranked retrieval-nya. Kemudian kita setiap dokumen itu kita normalisasikan, kemudian kita akan menghitung kesamaan kosinus antara vektor query dan setiap vektor dokumen. Kemudian peringkat dokumen ini sehubungan dengan query, kemudian bagiannya itu K sama dengan 10 to the user, maksudnya untuk pengguna ya. Jadi yang kita bisa bahas mengenai tahu mengenai vector space model itu adalah dia menggunakan ranking search result atau peringkat hasil pencarian. Kenapa ini kita penting? Karena dia tidak hanya menyajikan sekumpulan hasil boolean yang tidak berurutan. Jadi kayak kalau dia ada 0, kalau dia tidak ada 1, hanya seperti itu. Kemudian dia menggunakan frekuensi istilah, di mana ini adalah kunci utamanya untuk pemeringkatan ya. Kita bisa lihat itu dari frekuensi istilahnya. Kemudian peringkat TF-IDF, di mana skema pemeringkatan tradisional yang paling terkenal itu adalah TF-IDF. Nah, kemudian vector space model itu sendiri adalah model formal penting untuk pencarian informasi. Jadi bersama dengan model dan probabilistik. Kita kembali ke PPT. Saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi model ruang vektor untuk pemeringkatan dokumen, di mana tadi kita telah membahas mengenai representasi vektor, kesamaan kosinus, dan juga peringkat atau ranking. Nah, dalam PPT tadi ini kita telah membahas mengenai model ruang vektor untuk pemeringkatan dokumen. Kita mulai dengan representasi dokumen sederhana menggunakan matriks insident binar dan matriks hitungan. Kemudian dari situ kita beralih ke representasi yang lebih canggih menggunakan matriks bobot TF-IDF. Nah, kita juga membahas bagaimana dokumen dan query dapat dipresentasikan sebagai vektor di ruang berdimensi tinggi, dan bagaimana kesamaan kosinus dapat digunakan untuk mengukur kedekatan antara mereka. Jadi model ruang vektor adalah dasar dari mesin pencari modern. Jadi ini paling dasar dari mesin pencari modern atau search engine. Dia tuh menyediakan cara yang efektif untuk memberi peringkat dokumen berdasarkan relevansinya dengan query. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai model ruang vektor atau vector space model. Pada pertemuan kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.